tadi seperti apa sih hari ini? Agenda hari ini datang ke Krimum seperti apa? Jadi begini, agenda kita sore hari ini, pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikan Tuhan kita masih bisa bertemu hari ini, dan saya juga tidak henti-hentinya berterima kasih kepada adik-adik wartawan yang selama kurang lebih 7 bulan mendampingi bersama-sama dengan kami tanpa kenal lelah. Jadi berangkat dari situ, karena sudah 7 bulan kami datang kembali ke Polda Metro Jaya hari ini, mengingat laporan kami tanggal 24 Januari dugaan pemalsuan surat dan memberi keterangan palsu yang diduga dilakukan oleh Rita Amalia Beta, Nagita, dan Caca. Informasi dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya bahwa ketiga orang tersebut sudah diperiksa, sudah dipanggil dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Kapan Bang mereka diperiksa? Sekitar 3 bulan yang lalu ya, tanggal 20 ya. Jadi ketiga orang ini sudah dimintai keterangan. Dari keterangan tersebut, penyidik perlu menghadirkan, meminta keterangan tambahan dari pengacara. Permintaan saya di awal bahwa selain ketiga orang tersebut, Rita Amalia Beta, Nagita, dan Caca, pengacara ini perlu dipanggil. Dia menerima kuasa untuk gugat cerai dari Rita Amalia Beta. Dan surat yang dipakai untuk menceraikan Om di Pengadilan Jakarta Pusat diduga kuat dipalsukan. Sekarang tinggal kita tanya, yang membuat ini surat siapa? Saya dalam hal ini karena sesama lawyer, saya datangin niat baik saya ke kantornya. Tapi sayang di kantornya kata orang-orang di sana bahwa dia sudah pamit dari kantor dan tidak meninggalkan alamat kemana dia pindah. Pertanyaan bagi kami yang lawyer itu sangat janggal. Bagaimana mungkin dia meninggalkan tempat, beranjak berpindah ke tempat yang lain, tidak memberitahu, tidak menginformasikan kepada pengelola gedung, tidak meninggalkan tempat yang baru di mana dia berada. Bagaimana kalau ada relas panggilan dari pengadilan, ada surat menyurat, korespondensi, ada surat dari kliennya, ada surat panggilan dari kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Ada apa dengan pengacara tersebut? Dan menurut informasi dari teman-teman penyidik, bahwa penyidik pun sudah pernah datang ke kantornya. Bahkan kalau saya tidak salah, 2 kali tidak ditemukan kantor tersebut. Dan menurut informasi dari pengelola gedung pun tidak tahu kantor pengacara ini pindah kemana, alamat yang baru. Bagi teman-teman kan pertanyaan juga seperti kami, ya kan? Teman-teman wartawan aja pindah kan pasti kasih tahu dong, Pak aku udah di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Jadi kuncinya sekarang, tadi saya minta, saya bilang gini, kalau 2 kali sudah tidak datang, teman-teman penyidik tolong dong perlakukan semuanya yang sama, ya kan? Ada kemajuan dari teman-teman penyidik, udah meminta surat asli yang dipakai dasar gugatan mereka, lampiran sebagai bukti ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sekali lagi sangat apresiasi
kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajarannya, termasuk teman-teman penyidik yang tidak henti-hentinya membongkar, mengungkap kasus ini. Tapi saya sangat optimis bahwa kasus ini pasti terbongkar, karena ini domainnya Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ini bukan Polda lain. Semua alat-alat lengkap, apa saja. Saya juga pernah bilang dan teman-teman, saya bilang, Bang, kalau lihat surat ini udah ketahuan nih palsu. Saya pun dari dalam sebenarnya. Jadi kalau soalannya surat menyurat begini udah ketahuan nih, tinggal siapa yang bikin, siapa yang ini. Dan puji Tuhan, sore hari ini saya pun tidak datang sendiri, ditemani Om Gideon Tengker sebagai klien saya, adiknya Om Gideon. Dan saya hari ini membawa ini yang tinggal di tempatnya Om Gideon. Dan kuncinya di beliau ini. Waktu orang dua itu, Nagita dan Caca, datang ketemu dengan beliau. Dan surat itu Om minta ke adik kita ini untuk pergi fotokopi. Dan setelah selesai fotokopi, mereka terima yang asli, mereka pulang. Yang kopian itu yang dikembalikan ke Om, dan kopian itu yang kita serahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas perkara ini. Dan kalau bisa secepatnya kita memohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, kalau memang sudah terbukti semua, tarik aja pengacaranya itu sekalian, minta siapa gelar perkara, tetapkan tersangka di September ini. Tetapkan tersangka. Bagaimana Om? Gimana Om? Sudah 7 bulan, artinya laporan Om dari bulan Januari. Ada perkembangan. Ada perkembangan. Tapi masih ada komunikasi nggak sih Om kepada anak-anak sendiri sejauh ini? Belum. Atau memang Om putuskan untuk tidak berkomunikasi atau seperti apa? Tapi melihat keterlibatan anak sendiri itu seperti apa? Bagaimana mereka yang jadi saksi semua? Kelirunya mereka mau menceburkan diri, itu saja. Kelirunya mereka mau menceburkan diri. Dan celakanya kalau mereka tahu bahwa mereka salah, kenapa tidak datang? Ini kan urusan anak dan mantan istri kok Om. Kalau mau keras ya disikat gelombang, menurut Profesor Mahfud MD kan. Jangan dilawan gelombang. Siapapun yang melawan gelombang ya disapu. Om, kenapa Om mengatakan dengan sengaja mereka ikut tercebur dalam kasus ini? Apakah karena memang mereka yang mengantarkan? Datang bawa suratnya, saya harus tanda tangan. Diiming-imingin. Tapi apakah sebelumnya sudah konfirmasi Om? Kamu tahu nggak kalau surat itu palsu atau apa? Bisa Saya nggak saja. tahu apa-apa. Kepada anak-anak nggak ada? Saya juga nggak tahu. Bertanya soal itu, Om? Cuma tanda tangan aja. Putus. Seandainya kalau mereka hanya disuruh ibaratnya oleh pemerintah, Kemungkinan mereka besar. sendiri nggak tahu. Kemungkinan besar. Nggak mungkin mereka datang. Mereka nggak punya kepentingan, yang punya kepentingan Rita sama Om kan. Mereka hanya dipakai alat. Makanya saya bilang apa sekali lagi, mereka menceburkan dirinya mereka. Berarti bisa dikatakan patut terduga, Bang. Mereka bukan cuma patut terduga, mereka turut serta. Pasal 55-nya masuk. Tinggal saja sekarang begitu pengacaranya diambil ngaku siapa-siapa ya gelar. Udah apa? 7 bulan. Surat dari sana jelas sudah seperti itu yang kami berikan. Surat itu pun saya dapat dari pusat. Selama 7 bulan ini ya, apakah berapa kali mereka dilakukan pemeriksaan? Informasi Sekali dari apa penyidik. 2 kali mungkin ya. Tapi yang pasti begini, teori penyelidikan itu gampang kalau memanggil saksi itu ya. Ini banyak kami ketahui karena saya pun alumni Bayangkara, jadi kami diajarin di dalam itu ya, diajarin. Saya jangankan lihat surat, meninggal kenapa, meninggalnya kapan, itu saya tahu. Identifikasi jenazah, saya diajarin. Jadi kalau lihat surat ini, aduh, lebih gampang ini, lebih gampang jauh ini ketimbang verponding. Jadi saya jangan diajarin kalau untuk teori-teori pembuktian seperti ini. Udah itu makanan empuk saya. Dan saya salah satu lulusan terbaik, jadi nggak usah ya ilmu-ilmu begini. Berarti nggak ada komunikasi Om sama sekali dengan anak-anak sampai hari ini? Belum. Sampai hari ini nggak ada. Belum. Bukan dari saya ya. Terserah mereka. Tapi ada Om coba keinginan untuk menelpon atau WhatsApp Ada atau paling video call sama cucu.
melalui mereka? Cuma masih video call sama cucu aja. Melalui handphone pengurusnya, ART-nya atau siapa? Mereka nggak ada komunikasi ke Om? Nggak ada. Enggak. Om ulang tahun aja nggak ada yang ucapin, nggak ada yang datang. Yang datang saya sama adiknya Om. Iya kan? Tapi seandainya Om, mereka jadi tersangka, apakah segitu teganya Om dengan anak sendiri? Kebenaran kan harus dibela atau biarin. Kalau saya benar dan dilindungi sama Tuhan, kalau saya benar, saya mesti bagaimana? Memang kejadiannya begitu. Mereka juga udah nggak care sama saya. Kalau ada pembicaraan sebelumnya yang lain, itu mungkin nggak sampai sejauh begini. Tapi saya yang benar, saya tertekan dong. Saya bisa jadi ngawur karena hal-hal kayak gini. Tapi puji Tuhan, Tuhan mesti lindungin saya. Kuat sendiri. Entah bertemu mereka. Coba komunikasi melalui suaminya mungkin Raffi atau suami dari Caca. Justru Raffi itu yang Om sangat sayangkan dari awal Om. Jadi gini, sebelum saya bikinkan kuasa, sebelum saya terima kuasa itu kan saya tetap minta Om untuk berkomunikasi. Saya bilang, Om ini kita jangan dulu masuk gugatan, jangan dulu buat laporan. Om bertemu aja dulu. Saya kasih waktu 3 bulan, Om langsung bilang gini, percuma semua itu. Udah nikah sama anak saya, biayanya saya waktu dia nikah. Dia nggak punya uang waktu dia nikah dulu, dia baru keluar. Gimana kasus saya kok dia nggak bisa menengahi? Itu Om ngomong ke saya. Bilang dong sama Raffi itu, uang saya yang pakai waktu dia nikah itu. Terima kasih juga nggak tahu itu. Ini Om yang bilang sama saya hanya bicara. Kenapa? Rintian jeritan dari seorang klien kita harus perlu sampaikan. Itu namanya amanah. Ini ada kekecewaan tersendiri dulu. Udah lewat. Gitu. Kalau masih kecewa itu nggak bisa kemana. Ya, jadi harap mengerti aja lah, nggak usah lagi. Tapi ada kerinduan mungkin Om. Kalau ada ya tetap ada, tapi bagaimana dengan keadaan begini mereka yang mau kok dibawa kemari. Bukan cari perdamaian dari sebelumnya kan, belum kasih waktu. Ya. Oke Om, maaf ini Om soal Nagita yang dipanggil besok kan gimana sih Om terkait kasusnya Wandahara? Oh saya tadi kan udah dijelaskan. Bukan ini terkait kasus yang Ada besok kan kasus dipanggil, lain ada kasus yang lain menyangkut maksudnya. anak Om Anak juga. Om juga. Enggak Om, nggak tahu. rencananya. Nggak tahu. Mungkin ada tanggapan terkait Kasus apa? dengan kasus Om, ada lagi kasus yang lain soal Iya, besok kan dia penistaan dipanggil agama, tuh dia juga dijadikan terkait saksi kasusnya Om. Wandahara. Mungkin ada komentar Om. Enggak. Oke. Oke, terima kasih adik-adikku. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih Om. Lagi.